amfibi ini. Kendaraan-kendaraan pendarat amfibi ini akan melaksanakan assault jump. Kita sambut gelombang pertama. Nampak di sisi kiri mimbar upacara, satu unit LVT-7A1 melaksanakan assault jump ke permukaan laut. Secara bergiliran dari atas dermaga, dengan catur daya saktinya, kendaraan amfibi tangguh ini menjadi salah satu komponen penting dalam gelombang pendaratan amfibi yang dilaksanakan oleh Korps Marinir sebagai pasukan pendarat. Nampak gelombang kedua, assault jump LVT-7A1. Kendaraan ini merupakan kendaraan amfibi yang mampu mengangkut 21 personel dan memiliki kecepatan lintas perairan mencapai 12 km per jam dan 60 km per jam saat bermanuver di wilayah daratan. Selanjutnya akan kita saksikan gelombang ketiga, 2 unit LVT-7 melaksanakan lompatan dengan kecepatan tinggi dari atas dermaga. Dan selanjutnya sebagai gelombang terakhir, 4 unit LVT lompatan dari para prajurit lapis baja Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Gelombang-gelombang LVT-7 membentuk pengaturan formasi dan bergerak dengan cepat menuju sasaran. Dan kita sambut gelombang terakhir, lompatan assault jump dari LVT-7A1. Selanjutnya, dengan semboyan balasaga dan nugra, Resimen Artileri Korps Marinir melaksanakan Coastal Defense Operation. Tiga pucuk howitzer melaksanakan tembakan salvo dengan menggunakan munisi high explosive long range. Senjata ini mampu menembak dengan kecepatan 12 tembakan per menit dan jangkauan maksimum 17,5 km. Komandan Baterai Gempur Artileri Medan Korps Marinir mengendalikan baterai gempurnya untuk membombardir formasi kapal-kapal musuh yang bergerak mendekat. Forward observer atau peninjau depan mengidentifikasi sasaran melalui laser rangefinder. Data-data sasaran yang diperoleh diproses dengan cepat melalui perangkat firing control computer yang berada di pusat pimpinan penembakan. Output data tembak yang telah siap digunakan dikirim melalui jalur komunikasi dengan cepat kepada gunner display unit di tiap pucuk howitzer maupun RM-70 Grad. Selanjutnya, di area styling kedua, 3 pucuk RM-70 Grad. Hadirin seundangan yang kami hormati, bersama rakyat, Pus penerbal melakukan approaching movement inside dengan cepat akan melaksanakan dropping pasukan kata TNI Angkatan Laut untuk melakukan infiltrasi dengan teknik heli water jump.
ketiga heli ini membawa 24 pasukan kata TNI Angkatan Laut untuk diterjunkan ke laut untuk melakukan misi sabotase. Tampak ketiga helikopter tersebut sudah berada pada dropping zone dan melakukan hover, persiapan untuk melakukan dropping pasukan kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan semboyan Tanhana Wikna Tansirna yang memiliki arti tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Inilah salah satu kemampuan pasukan kata TNI Angkatan Laut. Dan selanjutnya ketiga helikopter tersebut melakukan tugas-tugas. Marilah kita layangkan pandangan ke sisi kiri podium. Akan melintas 3 kapal perang Republik Indonesia. Saat ini telah membentuk formasi gugus aksi permukaan atau Surface Attack Group. KRI Sampari nomor lambung 628 merupakan anti kapal perang permukaan yang berfungsi sebagai kapal sergap atau kapal pemburu produksi PT PAL Surabaya Indonesia. Menyusul di belakangnya adalah kapal cepat rudal KRI Tombak 629 yang merupakan kapal cepat rudal generasi kedua yang turut pula memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut. Terimalah tembakan dan salut dari KRI Tombak. Menyusul berikutnya adalah KRI Halasan 630, merupakan salah satu kapal cepat rudal dengan nama yang diambil dari nama senjata tradisional dari Tapanuli Utara. Selanjutnya divisi 2 melintas adalah 3 KRI kelas kapal cepat rudal 60. Nampak melintas KRI Celurit yang merupakan jenis kapal fast attack craft atau kapal cepat rudal di bawah naungan Satuan Kapal Cepat Komando Armada Air Kawasan Barat, melesat melaju dengan kecepatan 20 knots. Mengikuti di belakangnya adalah KRI Kujang 642. Selanjutnya KRI Alamang 644. Terimalah salam penghormatan kami bersama TNI kuat, bersama rakyat TNI kuat, bersama rakyat TNI kuat. Hadirin sekalian, kita arahkan pandangan ke sisi laut kembali. Akan dilakukan aksi emergency flow atau timbul cepat oleh kapal selam kebanggaan kita, KRI Nanggala. Nampak telah muncul di permukaan laut dengan tiba-tiba. Inilah yang dinamakan emergency flow atau aksi timbul cepat ke permukaan laut untuk melakukan kesiapan operasi integrasi dengan helikopter untuk melakukan evakuasi medis. Telah muncul di permukaan KRI Nanggala. Kita sambut KRI Nanggala 402. Sementara itu sedang bergerak satu buah helikopter PL 412 melakukan approaching prosedur menuju KRI Nanggala untuk melakukan evakuasi medis dengan teknikal vertical replenishment. Tampak di kejauhan helikopter telah menurunkan tim evakuasi melalui tali pengangkut dan diturunkan tepat di atas kapal selam. Satu tim evakuasi untuk melaksanakan evakuasi dan untuk ditangani lebih lanjut.
Hadirin seundangan yang kami hormati, kedaulatan laut dan konsep poros maritim. Dalam pelaksanaannya, konsep poros maritim mendahulukan mengimplementasikan kedaulatan di laut, penyelesaian batas-batas laut, dan penguatan pertahanan di laut, memastikan efek deterrensi kelautan, dan konsep poros maritim, serta pengendalian laut untuk memastikan penggunaan laut untuk kepentingan sendiri dan mencegah penggunaan laut untuk kepentingan selain. Dan KRI Nanggala bergerak melanjutkan tugas sebagai unsur intai strategis maupun melaksanakan peperangan anti kapal selam. Sebagai komponen utama, telah dilakukan pemantapan satuan-satuan yang belum standar dan penyesuaian organisasi sesuai kebutuhan. TNI yang mempunyai efek Kita kembali pandangan kita ke arah laut. Tampak dari kiri podium akan melintas 3 kapal perang Republik Indonesia jenis patroli cepat 43 buatan Putra Putri Indonesia di bawah unsur-unsur armada dari kawasan timur dan armada dari kawasan barat. Saat ini mereka telah membentuk formasi single line of bearing berturut-turut KRI Sidat nomor lambung 851, KRI 9 nomor lambung 850, KRI Pari 849. Inilah formasi garis baringan atau line of bearing, dan mereka melaksanakan manuver taktis dengan kecepatan 20 knots. Hadirin yang kami hormati, selain formasi saling pas secara spektakuler, kita juga akan menyaksikan di udara formasi flypass 124 pesawat Tentara Nasional Indonesia dan penampilan penuh aksi dari Jupiter Aerobatic Team. Hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian flypass udara, izinkanlah kami, prajurit-prajurit terbang unit helikopter TNI Angkatan Darat, dengan call sign Capung Fly. Yang berbahagia, beri tepuk tangan yang meriah. Capung Indonesian Army Fly. Diawali helikopter Fennec, diikuti helikopter Kolibri Volvo 105, helikopter legendaris 205, helikopter Bell 412 yang dilengkapi senjata Dorgan Mag 58, FI-17V5, serta elemen terakhir, helikopter tempur MI-35 Puska, terbang rendah di depan podium kita dengan formasi straight trail. Saat ini, satuan penerbang turut berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia di Afrika. Kita layangkan pandangan ke sisi laut. Formasi tabir melingkar berturut-turut akan melintas KRI Abdul Halim Perdana Kusuma dengan nomor lambung 355 selaku koordinator. Kapal tersebut adalah kapal perang generasi madu yang memiliki kemampuan siluman. Selanjutnya dari skadron 600 dan 800, inilah 8 unit kasa 212 Angkatan Laut Hiu Fly. Terimalah penghormatan dari prajurit-prajurit KRI bersama rakyat TNI Kuat. Melintas 3 CN 235 Angkatan Laut Paus Fly. Sebagai pembuka rangkaian flypass TNI Angkatan Udara akan melintas di hadapan kita Chopper Flight dengan 8 helikopter EC-120B Kolibri, 3 helikopter Puma, 2 helikopter Super Puma.
marilah kita sambut Chopper Fly. Sementara itu, terimalah dan salut dari kapal perang Republik Indonesia yang telah membentuk formasi Diamond. Akan melintas berikutnya 16 pesawat latih Grop TP-120 membentuk angka 70 untuk mengucapkan selamat hari jadi TNI ke-70. Hadirin sekalian, Sierra Fly. Bergerak secara bersama-sama KRI Silas Papare, KRI Sultan Syahbudin, KRI Jutnyadin dari jajaran Komando Armada dari kawasan barat bertindak sebagai kapal piket dari ancaman musuh. Telah menyiapkan roket-roket anti kapal selam dan meriam-meriam kaliber 30. Gora Iramadya Jala, Satria Perkasa di tengah samudera. Terbang di belakangnya formasi 7 pesawat CN-295 dan 3 CN-235. Kalau Fly. Iya, selanjutnya kapal-kapal tempur yang tergabung dalam formasi tabir melingkar maupun Diamond telah banyak mengalami modernisasi dan terbukti sangat efektif dalam memaksimalkan kemampuan tempur alutsista serta mampu menambah daya operasional. Terbang di belakangnya 5 IMB 314 Super Tucano dari Eskadron Udara 21. Tucano Fly. Berikutnya telah tampak dalam formasi besar 9 pesawat legendaris C-130 Hercules dari Skadron Udara 31 dan Skadron Udara 32 yang tergabung dalam satu formasi Raja Wali Flight. Kita sambut bersama Raja Wali Flight. Terimalah salam penghormatan dari kapal perang Republik Indonesia bersama rakyat TNI Kuat, bersama rakyat TNI Kuat, bersama rakyat TNI Kuat. Selanjutnya kita sambut hadirnya kapal perang terbaru yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Bergerak dengan kecepatan 10 knots, inilah KRI Rigel nomor lambung 933 yang merupakan kapal survei terkini di bawah pembinaan Dinas Hidrokoseanografi TNI Angkatan Laut. Diikuti belakangnya 4 pesawat Boeing 737 yang digunakan misi intai strategis dan angkut VIP serta VVIP. Bermarkas di Skadron Udara 5 intai strategis dan Skadron Udara 17. Kencana Fly. Selanjutnya kami mohon kepada seluruh hadirin yang sedang menikmati demonstrasi latihan gabungan TNI, kami mohon untuk mundur mendekat ke podium. Sebentar lagi pasukan akan menuju defile sehingga akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Hidup masyarakat Banten. Hadirin yang kami hormati, jangan palingkan pandangan Anda karena setelah ini akan melintas di hadapan kita serangkaian formasi besar 29 pesawat jet tempur Angkatan Udara diawali 5 pesawat Sukhoi, 6 Fighting Falcon, 8 T-50 serta 10 Hawk 100-200. Hadirin sekalian,